Siapa saja yang sudah datang dari para calon menteri maupun wakil menteri hingga kepala badan? Ya, Jodoh dan juga saudara, sudah ada beberapa yang datang ya tadi kalau melihat. Nah, sebentar ini kita akan tunjukkan lagi ada yang Mas Gibran. Ya, yang baru hadir ini adalah Mas Gibran mengenakan kemeja putih juga. Jadi memang sudah terkonfirm ya bahwa Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga sudah hadir di Hambalang atau kediaman Prabowo Subianto. Nah, sebelum itu sudah ada beberapa calon menteri yang datang dan maupun juga kepala badan ini ada lagi yang datang. Memang terus berdatangan. Ini adalah Prasetyo Hadi, anggota Partai Gerindra. Dan kemudian juga tadi kalau misalnya kita melihat ada dari yang pertama hadir ada Yusril Iza, lalu kemudian juga sudah ada beberapa seperti Sri Mulyani, Erlangga Hartarto, Nusron Wahid, Erick Thohir, dan beberapa calon menteri yang sudah hadir maupun juga beberapa menteri yang memang yang masih berada di dalam kabinet Indonesia Maju saat ini juga sudah beberapa hadir dan masuk ke dalam. Karena memang dari agendanya pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat sudah harus tiba di Hambalang, kemudian nanti pada pukul 8 ini akan dimulai, yakni agenda pembekalan yang akan diberikan baik dari Prabowo Subianto maupun juga dari ahli atau profesional yang diundang untuk bisa memberikan arahan, untuk bisa memberikan ilmu-ilmunya. Nah, inilah yang kemudian kita lihat bagaimana menjadi ciri khas dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih, bahwa sebelum semuanya siap bekerja, sebelum semuanya akan melaksanakan tugas-tugasnya, akan diberikan pembekalan terlebih dahulu. Kalau kita melihat ke belakang, ada pembekalan yang diberikan kepada kader Partai Gerindra. Lalu kemudian juga waktu itu sebelum pelantikan anggota DPR, DPD RD, dan juga DPD dari Partai Gerindra, ini dilakukan pembekalan juga di Hambalang. Jadi memang sistemnya dari Prabowo Subianto sendiri sudah sering sekali memberikan pembekalan kepada anggota-anggotanya untuk mempersiapkan. Yakni ini yang menjadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bukan hanya bersedia bertugas, tapi juga memastikan bahwa memang sudah siap dari segala materi, siap dari segala program-program tujuannya ke depan. Nah, ini dipastikan juga memang menjadi momen-momen untuk bisa berkenalan satu sama lain. Karena kalau kita melihat dari calon menteri yang dipanggil ke Hambalang, ke Kertanegara maksud kami, itu ada sekitar 48 orang, dan memang bukan hanya dari menteri-menteri yang masih berada di kabinet Joko Widodo, yakni di kabinet Indonesia Maju, tapi juga ada tokoh-tokoh yang berada dari profesional ataupun juga dari ahli-ahli yang memang nanti akan bergabung untuk bekerja bersama-sama di pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka pada periode 2024 sampai 2029. Jadi kalau kita melihat dari tema ataupun juga dari agenda pada hari ini, bukan hanya pembekalan tapi juga ada pengenalan. Jadi ada perkenalan satu sama lain, yang berarti ini akan ada momen-momen untuk mereka bisa berkenalan, untuk bisa saling tahu satu sama lain, yang diharapkan juga ini bisa mempersolid lagi dari kabinet-kabinet yang nanti akan bekerja bersama-sama pada pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, kemudian kalau kita melihat dari agenda pada hari ini, nanti selain ada arahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, nanti juga yang akan diberikan pembekalannya adalah terkait dengan tema geopolitik dan juga kesuksesan sebuah negara serta GDP. Dijadwalkan dari pukul 8 pagi hingga 4 sore, tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan ini esok hari juga masih ada jadwal pembekalan lagi. Nah, tadi kami sempat berbincang dengan salah satu calon menteri, Budi Santoso, yang sudah datang sekitar pukul 7 pagi, yang menyebutkan bahwa persiapannya yang diminta adalah membawa obat-obatan. Tapi ketika kita tanya apakah nanti akan sampai menginap ya di sini, karena memang jadwalnya adalah tanggal 16 sampai dengan tanggal 17, dikatakan memang belum ada info terkait mereka harus menginap, tapi yang jelas sudah dipersiapkan apabila memang diminta untuk menginap untuk melanjutkan. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita melihat dari pembagian pemanggilan, sebentar Yudo dan juga saudara, ini yang baru datang adalah Mas Agus Harimurti Yudhoyono, sudah tiba, masih terus berdatangan ya sampai saat ini ya. Ini ada rombongan-rombongannya juga, ada mobil lagi yang memang sebenarnya diharapkan ketika mobil ini datang, kendaraan ini datang, itu adalah Teuku Rifki, sekjen dari Demokrat. Diharapkan mereka bisa membuka kaca sehingga kita bisa melihat dan
bisa berbincang ya sedikit sebelum masuk ke dalam untuk menerima pembekalan. Saya lanjutkan lagi Juno dan juga saudara. Tadi kalau misalnya kita melihat dari pemanggilan para calon menteri dan calon wakil menteri maupun juga kepala badan itu kan dibagi harinya. Hari Senin dan juga hari Selasa. Nah, pada hari ini karena memang jadwalnya ada tanggal 16 dan juga tanggal 17, sebenarnya kami masih menanti apakah mereka akan menginap sampai tanggal 17 atau ini nanti dibagi juga dari calon menteri semuanya, baru esok hari ini calon wakil menteri, atau sebenarnya pembekalan ini memang dikhususkan untuk calon menteri saja dan juga kepala badan. Nah, ini yang memang kami harus mendapatkan konfirmasi lebih lanjut, Yuni dan juga saudara, karena kalau misalnya kita berkaca pada agenda pembekalannya, memang arahan ataupun juga pembekalan yang diberikan ini berbeda dari hari ini maupun juga esok hari. Jadi memang sudah ada spill-nya, esok hari itu akan membahas terkait apa pembekalan yang diberikan. Seperti salah satunya yang harus di-highlight adalah anti korupsi. Ini juga akan menjadi pembahasan dalam pembekalan yang diberikan dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih maupun juga ahli atau profesional yang diundang untuk memberikan pembekalan di dalam. Terkait dengan anti korupsi tentu kita sudah mengingat juga bagaimana pesan dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih pada saat pidato yang menyebutkan jangan meminta orang-orang menterinya atau menteri-menteri yang ada dalam kabinetnya untuk mencari uang dari APBN. Nah, jangan sampai ini yang menjadi harapan dan juga yang menjadi perhatian khusus bagaimana dalam pemerintahan Prabowo Gibran juga meminimalisasi bahkan menghilangkan korupsi, penggelapan dana maupun juga permasalahan keuangan-keuangan yang ini bisa merugikan negara. Nah, ini yang kemudian juga menjadi pembekalan pada esok hari tanggal 17 Oktober 2024, dan selain itu juga ada terkait dengan lapangan kerja masa depan maupun juga tema komunikasi. Jadi ada banyak sekali memang tema-tema yang kemudian menjadi perhatian khusus yang dipilih untuk kemudian bisa dibahas, diberikan ilmunya, dan harapannya adalah ini juga bisa menjadi dasar ataupun juga dari standar bagi para calon menteri, calon wakil menteri dan juga kepala badan dalam bekerja ke depannya di periode 2024 hingga 2029 dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Harapannya memang bukan hanya mendapatkan materi-materi saja membuat mereka solid melalui pembekalan pada hari ini, tapi juga bagaimana keseluruhannya ini bisa bekerja bersama-sama sesuai dengan program, sesuai dengan tujuan, visi misi, sesuai dengan asta cita yang sudah dikampanyekan, maupun juga nantinya bagaimana nampaknya ini ada doorstop di belakang, namun kami harus mengkonfirmasi ini siapa yang memberikan keterangan, Juno dan juga saudara, karena memang setiap ada kesempatan yang membuka kaca, ini bisa memberikan pernyataan. Oh ya, kami mendapatkan informasi ini adalah Mutia Hafid, dari Partai Golkar yang memang digadang-gadang akan menjadi Menteri Kominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika. Nah, itu tadi yang sudah masuk, tapi kami bisa melihat ada beberapa lagi yang juga akan masuk ataupun juga tiba ke Hambalang, Juno dan juga saudara. Dan lanjut lagi, tadi harapannya atau tujuannya adalah bagaimana pembekalan ini bisa membuat para menteri sejalan dengan harapan, dengan program visi misi yang diemban oleh Prabowo Gibran yang sudah disampaikan kepada masyarakat pada saat kampanye, janji-janjinya, yang juga nanti kita akan lihat realisasinya pada pemerintahan Prabowo Gibran yang tentu sahnya adalah pada tanggal 20 Oktober 2024 setelah dilantik. Nah, inilah yang kemudian kita akan lihat kinerja-kinerjanya, karena bukan hanya ketika dalam pemilihan saja Prabowo Subianto dan juga timnya ini menseleksi calon menteri, kepala badan maupun juga wakil menteri, tapi juga tentu ke depannya bagaimana kinerja-kinerja yang juga dilihat, yang dirasa ini bisa mumpuni, bisa berkoordinasi bersama-sama untuk merealisasikan janji-janji dan juga program-program dari Prabowo Gibran sendiri. Jadi kita akan nantikan hasil dari pembekalan maupun juga kita akan lihat bagaimana kinerja dari para menteri, wakil menteri, kepala badan dalam pemerintahan Prabowo Gibran pada dimulai dari tanggal 20 Oktober 2024. Juno. Ya, Triksi, kalau Anda tadi bilang kan pembekalan ini akan berlangsung 2 hari kira-kira begitu ya, 16 dan 17, tapi apakah nanti akan dibagi 2 para calon menteri dan wakil menteri. Tapi di tengah isu pembekalan para calon menteri dan wakil menteri serta kepala badan ini, saya juga tertarik dengan
rencana pertemuan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto yang katanya akan digelar pada saat ulang tahun Pak Prabowo besok 17 Oktober. Ini berkaitan dengan calon menteri juga karena belum ada kader PDI Perjuangan yang dipanggil oleh Pak Prabowo, katanya menunggu pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Nah, apakah apa rencana itu sejauh ini sudah sejauh mana? Sudah realisasinya sudah sejauh mana, Triksi? Antara pertemuan antara Prabowo dan Mega ini? Iya, terkait dengan pertemuan memang sebenarnya sudah santer ya, terdengar bahkan dari minggu lalu ini dikabarkan dari tanggal belasan ya, ini sudah dipersiapkan terkait dengan pertemuan. Dikatakan memang sudah ada komunikasi yang terjalin antara Gerindra dan juga PDIP maupun juga dari orang-orang lingkaran Prabowo Subianto untuk kemudian bisa bertemu nanti antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Dikatakan juga waktu itu tinggal menunggu waktu dan juga menunggu tempatnya, tapi memang sampai saat ini tentu ini yang ditunggu ataupun juga yang dinanti-nantikan kapan mereka berdua akan kemudian bertemu dan juga berkomunikasi. Tapi kalau terakhir yang kami dengar informasinya yang juga sudah disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad, yakni Ketua Harian DPP Partai Gerindra, bahwa komunikasi masih terjalin, tapi memang masih belum bisa disampaikan kapan kemudian tanggal yang pas, tempat yang sesuai untuk kemudian pertemuan tersebut berlangsung. Nah, ada memang informasi ataupun juga rencana-rencana pada tanggal 17 Oktober pada saat Prabowo Subianto presiden terpilih ini ulang tahun keduanya ini akan bertemu. Tapi kalau misalnya kita melihat jadwal sebenarnya esok hari atau tanggal 17 ini masih ada pembekalan yang diberikan dari Prabowo Subianto, profesional maupun juga ahli yang diundang ke Hambalang. Memang agendanya sampai pukul 4 sore, Juno dan juga saudara, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin setelah pukul 4 sore masih ada waktu, apakah memang di waktu-waktu tersebut ini akan ada momen-momen pertemuan ataupun juga yang memang ada yang datang ke Hambalang ataupun juga nanti akan bertemu di suatu tempat yakni Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Tentu ini kita nantikan bersama. Tapi kalau misalnya saya boleh spill sedikit, Juno dan juga saudara, tadi kalau kita melihat dari rangkaian kendaraan yang masuk, ada satu kendaraan yang memang ini sebenarnya adalah kendaraan dari Budi Gunawan. Nah, apakah memang ini sudah dipanggil ataupun juga sudah masuk di dalam? Tentu kami masih menunggu konfirmasi terlebih dahulu, Juno dan juga saudara. Yang jelas kami masih menantikan dan juga melihat siapa saja yang akan terus datang ke Hambalang untuk menerima pembekalan pada hari ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Triksi Valencia. Nanti kita akan perbaharui lagi informasi dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat terkait pembekalan para calon menteri, wakil menteri, dan juga sejumlah calon kepala badan. Terima kasih Triksi.